Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kamu ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Mang Guru Mumu, sebuah program pembelajaran yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya yang sedang melaksanakan belajar dari rumah. Hari ini kita akan menuntaskan tema 4 anak-anakku semuanya. Subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Untuk mengawali kegiatan kita, tak bosan Bapak mengingatkan, mari kita tetap jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, laksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kita lakukan dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus upaya nyata kita dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Dengan begitu diharapkan pandemi segera berakhir, kita segera bisa melaksanakan kegiatan belajar kita secara tatap muka di sekolahnya masing-masing. Kemudian anak-anakku semuanya, sebelum belajar mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang muslim silahkan kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja materi pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membicarakan 3 hal anak-anakku semuanya. Yang pertama kita akan coba bicarakan terkait gambar cerita. Setelah kemarin kita tahu kita bisa membedakan apa itu cerita bergambar dan gambar cerita. Kemarin juga kita sudah belajar cara membuat gambar cerita dan hari ini kita coba mempraktekkan. Silahkan anak-anakku semuanya siapkan buku gambarnya, alat gambarnya, dan semua penunjang pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar manfaat bela diri anak-anakku semua ya. Manfaat bela diri secara fisik, secara emosional, secara sosial. Ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita sebelumnya tentang organ kesehatan, tentang gangguan pada organ kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita adalah dengan melakukan olahraga anak-anakku semua. Dan salah satu bentuk olahraga yaitu bela diri. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari bela diri ini. Kemudian materi yang ketiga kita akan bicara soal tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Akan sangat banyak dampak yang terjadi kalau kita tidak melakukan tugas kita, tidak melakukan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Apa saja yang akan terjadi nanti akan kita pelajari bersama anak-anak semua ya. Dan semua materi ini penting. Karena ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita semuanya, bagi kelangsungan, bagi kebersamaan hidup di lingkungan kita masing-masing. Baik anak-anakku semuanya,
dalam rangka mengawali kegiatan belajar kita, Bapak punya sebuah cerita. Cerita ini adalah sebuah pengalaman Udin ya dalam membuat gambar cerita. Apa pengalaman Udin ketika membuat gambar cerita? Nah, Udin ketika membuat sebuah gambar cerita, ia melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, dia menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita yang berjudul Si Pitung. Nah, kamu tentu tahu cerita ini. Cerita ini adalah cerita khas dari daerah Betawi tentang sosok Jawara ya, anak-anak semuanya tahu Jawara? Iya. Jawara itu adalah seorang pendekar silat. Nah, namanya Si Pitung. Nah, Udin ketika mau membuat gambar cerita, ia menentukan dulu ya, tentukan dulu mau menggambar cerita apa ya, mau membuat gambar cerita dari cerita apa ya. Dia tentukan dulu judul ceritanya apa, dan akhirnya dia mengambil keputusan mau membuat gambar cerita dari cerita Si Pitung, anak-anak semua ya. Nah, setelah itu Udin juga mempelajari bagaimana sih cerita Si Pitung. Setelah ditentukan ceritanya apa, lalu Udin mempelajari, membaca ceritanya, mempelajari alurnya ya, mempelajari bagaimana isi dari cerita tersebut. Nah, setelah Udin paham dengan cerita Si Pitung, maka Udin mempelajari juga karakter ya, karakter dari tokoh dalam cerita tersebut. Karena kan dalam cerita tersebut bukan hanya ada Si Pitung, ada tokoh lain. Misalnya Si Pitung ini punya teman namanya Rais dan Ji ya. Itu dipelajari oleh Udin. Kenapa? Supaya nanti di dalam gambar ceritanya itu hadir sosok Rais dan sosok Ji. Juga dipelajari bagaimana karakter Si Pitung itu sendiri. Apakah dia seseorang sosok pemuda yang pandai mengaji, pandai silat, dipelajari semuanya oleh Udin. Kemudian karakter temannya juga dipelajari, bagaimana karakter Rais, karakter Ji, dan Udin mendapatkan 2 atau 3 karakter ini adalah sosok yang tadi ya, pandai mengaji, pandai silat, baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Itu karakter-karakternya. Selain itu ternyata di dalam cerita Si Pitung ada juga karakter company. Company itu adalah sebutan untuk penjajah. Karena cerita Si Pitung ini adalah cerita pada zaman penjajahan Belanda, anak-anakku semua ya. Nah, di sana ada karakter penjajah disebutnya company yang jahat, kemudian egois, keras kepala, dan pemarah. Nah, itu harus dipelajari terlebih dahulu supaya bisa digambarkan sosoknya seperti apa, gambarnya bagaimana. Nah, ini nanti akan mudah untuk digambarkan anak-anak semuanya. Selanjutnya Udin mempelajari alur cerita. Setelah menentukan cerita, kemudian mempelajari cerita, mempelajari karakter di dalam cerita, Udin selanjutnya mempelajari alurnya, anak-anakku semua ya. Alur ceritanya seperti apa, urutan cerita. Alur itu urutan cerita ya. Urutan ceritanya bagaimana perjalanan hidup Si Pitung, tapi urutan ceritanya, alur ceritanya secara sederhana saja, karena kan akan digambarkan dalam sebuah gambar cerita. Tidak mungkin alur cerita yang rumit bisa digambarkan dalam satu buah gambar. Jadi alurnya kita ambil yang sederhana saja. Contohnya di sini alurnya,
Pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Nah, itu harus digambarkan bagaimana ya. Lalu yang kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Lalu yang ketiga, si Pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat bangsa dan negaranya. Nah, ini contoh 3 alur yang diambil oleh Udin yang akan digambarkan oleh Udin dalam sebuah bentuk gambar cerita anak-anakku semua ya. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Udin. Pertama, menentukan ceritanya apa, kemudian mempelajari ceritanya bagaimana, mempelajari karakter tokohnya seperti apa, siapa saja, dan mempelajari alur ceritanya bagaimana ya. Alurnya tentang adegan-adegan yang akan digambarkan oleh Udin. Selanjutnya setelah itu semuanya dilakukan, barulah Udin mulai menggambar alur cerita tersebut ke dalam sebuah gambar. Nah, bagaimana jadinya? Nah, jadinya seperti ini ya. Ini gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Yang pertama, gambar si Pitung yang rajin mengaji dan silat. Nah, itu digambarkan seperti itu. Lalu yang kedua, gambar si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Lalu gambar ketiga, si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan kompeni. Nah, 3 adegan ini digambarkan oleh Udin ya, digambarkan oleh Udin. Nah, ini disebutnya gambar cerita anak-anakku semuanya. Lalu sebelum menggambar, Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Nah, sebelum jadi seperti itu, Udin menyiapkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, Udin menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar ya. Ini tentu kamu juga harus siapkan jika kamu mau membuat sebuah gambar cerita, harus menyiapkan juga alat dan bahannya. Apa perbedaan alat dan bahan? Nah, kalau alat berarti berbagai alat yang digunakan. Kalau bahan ya berarti semua kebutuhan bahan dasar yang dijadikan sebagai apa ya? Sebagai bahan lah. Sebagai bahan. Contohnya apa, Pak? Contohnya gini. Bahan itu yang termasuk bahan ya. Yang termasuk bahan itu seperti misalkan kalau mau menggambar ya bahannya harus pakai kertas, itu bahannya ya. Bahan kertasnya disiapkan, atau kalau yang menggunakan kanvas disiapkan kanvasnya, itu contohnya bahan. Kemudian kalau alat ya alat gambar seperti pensil, seperti penggaris kalau perlu ya, kemudian penghapus ya. Lalu pewarnanya juga ya, pewarnanya ini bisa berupa spidol, bisa berupa krayon, bisa berupa pensil warna dan lain sebagainya. Lalu Udin juga membuat sebuah sketsa gambar. Apa itu sketsa? Sketsa itu adalah rancangan gambar. Jadi gambarnya masih berupa rancangan, bukan gambar sebenarnya. Nah, sketsa ini biasanya dibuat menggunakan pensil anak-anakku semua ya. Dan kalau masih dalam berbentuk sketsa biasanya bisa diperbaiki karena menggunakan pensil. Bisa diperbaiki, dihapus bagian-bagian yang keliru, bagian-bagian yang kurang pas dihapus, diperbaiki sehingga menjadi sebuah sketsa yang rapi. Nah, pada tahap 3 barulah Udin menyempurnakan sketsa gambar tersebut berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Nah, ini hal-hal yang dilakukan Udin sebelum menggambar. Jadi ini yang disiapkan sampai berbentuk sketsa ya, yang siap diwarnai. Inilah tahapan-tahapan. Jadi tidak sampai diwarnai ya, ini karena tahapan sebelum menggambar. Kemudian dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah aktivitas si Pitung yang gemar
mengaji dan melakukan olahraga silat. Nah, bicara soal silat anak-anakku semuanya, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita rasakan dari olahraga silat ini. Apa saja? Nah, ini manfaat dari silat. Silat itu adalah salah satu seni bela diri yang ada di Indonesia, dan ini menjadi ciri khas Indonesia. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari bela diri ini. Di antaranya ada 3 manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, dilihat dari fisik, ya, manfaat bagi fisik, ya, bagi tubuh kita secara fisik, hubungannya dengan kesehatan fisik kita. Lalu yang kedua, manfaatnya dilihat dari sisi emosional, ya, dari pengendalian emosi kita. Kemudian manfaat yang ketiga dilihat dari sisi sosial. Nah, di sini ada banyak sekali manfaatnya. Pertama dari sisi fisik dulu, ya, manfaat secara fisik. Bela diri silat ini bisa membentuk koordinasi otot-otot di dalam tubuh kita. Salah satunya otot jantung. Nah, jantung ini kan bekerja, berfungsi memompa darah anak-anak semuanya. Jantung ketika memompa darah itu melibatkan otot jantung, otot yang bernama otot jantung. Otot jantung ini bekerja terus-menerus, setiap saat bekerja karena tidak pernah berhenti memompa darah, sehingga koordinasi ototnya perlu dilatih, ya, bukan hanya otot jantung tapi otot-otot yang lain. Nah, dengan bela diri maka otot di dalam tubuh kita termasuk otot jantung ini akan terkoordinasi dengan baik, akan bekerja sama dengan baik antara otot satu dengan otot yang lainnya. Ini akan bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang bekerja berat sebelah atau bekerja lebih keras dari otot yang lainnya. Nah, bela diri ini melatih otot tubuh kita bisa berkoordinasi dengan baik. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua anak-anakku semuanya, manfaat fisiknya yaitu terbentuknya postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi resiko penyakit. Nah, ini postur tubuh kita akan seimbang. Tidak akan ada, ya, orang yang melakukan olahraga bela diri badannya obesitas, ya, atau terlalu gemuk, tidak ada. Nah, dengan silat ini postur tubuh kita akan seimbang antara berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita, itu akan ideal anak-anakku semuanya. Karena kenapa? Karena selalu dilatih, ya, lemaknya selalu dibakar menjadi otot, sehingga posturnya akan sangat ideal. Nah, kondisi postur yang ideal semacam ini akan menghindarkan kita dari penyakit. Orang yang kegemukan, yang mengalami obesitas, itu memiliki resiko yang lebih tinggi terjangkit gangguan peredaran darah, terutama penyakit serangan jantung. Nah, ini sangat berbahaya anak-anakku semuanya. Maka dari itu kita harus jaga postur tubuh kita supaya tetap ideal. Caranya dengan melakukan olahraga. Olahraganya bisa dengan bela diri anak-anak semuanya. Itu manfaat fisik yang kedua. Lalu manfaat fisik berikutnya adalah menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Nah, ini jelas, ya, jelas stamina tubuh kita akan kuat, akan bagus kalau kita sering berolahraga. Itu, ya, anak-anakku semuanya. Lalu yang kedua, manfaat secara emosional. Secara emosional, bela diri ini bisa mengendalikan emosi kita, ya. Kita tahu bela diri ini adalah sebuah aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik yang melatih kita untuk berkelahi secara sportif anak-anak semua, ya. Berkelahinya secara sportif, berkelahi secara sah, ya, secara legal gitu. Tidak keroyokan, ya, tidak main
hakim sendiri tidak asal-asalan. Bela diri ini adalah salah satu olahraga yang bisa mengendalikan emosi kita. Di dalam bela diri dilatih bagaimana mengendalikan emosi. Namanya juga bela diri anak-anakku semuanya. Jadi sebuah seni silat, olah gerak yang bertujuan membela diri kalau kita mendapatkan serangan dari pihak lain. Jadi fungsinya hanya untuk membela diri, bukan menyerang anak-anakku semuanya. Nah, dari bela diri ini kita ada pelajaran yang sangat berharga bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita mentang-mentang punya jurus, mentang-mentang punya keahlian bela diri, kita menyerang orang seenaknya. Nah, ini tidak diajarkan hal semacam itu. Justru bela diri ini adalah untuk membela diri kita atas serangan-serangan yang datang dari pihak lain. Cukup itu ya untuk membela diri, bukan untuk menyerang pihak lain. Walaupun pada kenyataannya ketika kita membela diri ya kita bisa saja menyerang ya, melumpuhkan lawan kita, dan lawan itu dilumpuhkan bukan membabi buta ya, tapi hanya sekedar memberikan efek jerak supaya lawan kita kapok ya, melakukan tindak kejahatan pada orang lain termasuk pada diri kita. Manfaat berikutnya adalah melatih pola pikir efektif dan efisien. Bagaimana merancang sebuah strategi, memanfaatkan sebuah jurus dalam rangka menundukkan lawan. Nah, ini ada pembelajarannya di sana, ada pengendalian, ada latihannya di sana, latihan pola pikir yang efektif dan efisien. Kemudian menghindari konflik. Nah, dengan bela diri ini kita coba menghindari konflik, karena konsep bela diri tadi yaitu hanya digunakan untuk membela diri, bukan untuk sengaja menyerang pihak lain, itu ya. Kemudian memaafkan lawan. Nah, dalam bela diri ini kita tidak boleh kalau lawan sudah kalah, sudah menyerah, tidak boleh kita menyerangnya terus-menerus secara membabi buta. Nah, kalau lawan sudah kalah, sudah menyerah, kita maafkan ya, kita maafkan. Itu konsep dalam bela diri. Paham ya anak-anakku semuanya manfaat bela diri dari sisi emosional. Dan silahkan kalau ada di daerah kamu yang suka melakukan latihan bela diri, ada perguruan silat, ikuti anak-anakku semua ya. Ini baik untuk pertumbuhan fisik kamu, emosi kamu, dan hubungan sosial kamu. Apa sih manfaat sosialnya, Pak? Nah, manfaat sosialnya di sini pertama, bela diri ini bisa bermanfaat sebagai sesuai namanya ya, untuk membela diri, keterampilan untuk membela diri dari serangan orang lain. Lalu untuk melindungi orang lain juga bisa ya. Kalau ada tindak kejahatan di sekitar kita, ada perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, kita bisa coba membantu ya, membantunya, melindungi orang lain. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk kerjasama. Di dalam bela diri itu kan ada latihan dengan teman ya, dengan teman seperguruan, ada latihan di sana, ada kerjasama di sana. Kemudian melatih empati dan lemah lembut, bagaimana merasakan kondisi sosial, kondisi emosional teman kita. Dan walaupun bela diri itu adalah keterampilan fisik, tapi juga mengajarkan kelembutan, lemah lembut, bagaimana mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, melindungi diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir adalah menghargai sesama. Dalam bela diri kita diajarkan bagaimana menghargai sesama kita, melindungi hak mereka, jangan sampai hak mereka terampas ya, terampas oleh hak orang lain. Nah, di sini ada hubungan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, ini nyambung anak-anak semua ya. Itu ya anak-anakku semuanya, di dalam bela diri ini ada materi IPA-nya, ada materi PPKN-nya, ada materi IPS-nya gitu ya, sangat kompleks sekali. Kita mudah mempelajari konsep
muatan pelajaran dari bela diri ini. Nah, yang terakhir bicara soal tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan sebuah sikap ya anak-anak semua ya, sebuah sikap yang harus kita miliki dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kita harus menyertakan tanggung jawab. Apapun kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Apa yang akan kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana jadinya kalau ada manusia, ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab? Pasti selalu ada ya, selalu ada masyarakat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Disuruh bersih-bersih malah buang sampah sembarangan. Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab. Orang yang membuang sampah sembarangan itu termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak mau melaksanakan siskamling di lingkungan sekitarnya itu berarti tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan solokan ya, kebersihan sungai, itu berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang-orang semacam ini ya, perilaku semacam ini, perilaku yang tidak bertanggung jawab ini bisa mengakibatkan banyak hal anak-anakku semuanya ya. Di antaranya yang pertama, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab ini kita akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar ya. Karena apa? Karena kita tidak bertanggung jawab, kita tidak disukai oleh orang lain ya. Orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan disukai oleh orang lain, sehingga kita akan dikucilkan. Maka dari itu anak-anakku semuanya, pastikan kamu menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi tidak aman. Nah, dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak mau siskamling, tidak mau melaksanakan ronda malam secara bersama-sama, secara gotong royong, maka keamanan akan terancam. Lingkungan kita tidak akan aman, banyak pencuri lah ya, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak diharapkan. Ini karena perilaku yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, akibat lainnya adalah lingkungan menjadi kumuh dan rentan penyakit. Nah, karena warganya malas menjaga kebersihan lingkungan ya, warganya malas memelihara solokan, membersihkan solokan, itu akan menjadi sumber penyakit, sehingga lingkungannya akan kotor, akan kumuh. Lingkungan yang kotor, lingkungan yang kumuh ini sangat berpotensi menjadi sumber penyakit anak-anakku semua ya. Maka dari itu mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing ya, bersama-sama, bergotong royong. Lalu akibat berikutnya adalah mudah terjadi bencana seperti banjir. Nah, banjir akan mudah terjadi di lingkungan yang masyarakatnya tidak bertanggung jawab, membuang sampahnya sembarangan ya, ke sungai, ke solokan, sehingga ketika musim hujan datang, air yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat, menjadi tersumbat oleh apa? Oleh sampah yang dibuang secara sembarangan anak-anakku semua. Maka dari itu kita pastikan lingkungan kita bersih dari sampah supaya tidak terjadi banjir ketika musim hujan. Yang terakhir akibatnya adalah terjadinya kesemrawutan atau ketidakteraturan anak-anakku semua ya. Masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu lingkungannya pasti tidak teratur, akan semrawut, akan ruwet ya. Akan ruwet, tidak akan teratur dengan baik. Nah, itulah akibat-akibat yang akan terjadi kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Maka dari itu, untuk menghindari semua hal itu, jadilah orang yang bertanggung
jawab. Paham ya anak-anakku semuanya? Itulah yang harus kita lakukan, dan ini adalah pembelajaran terakhir kita. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kamu semuanya atas kesetiaannya mengikuti pembelajaran ini, mengikuti video pembelajaran ini, menyaksikan video pembelajaran ini. Pesan Bapak, tetap semangat, jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya, itu pesan Bapak. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, Bapak juga meminta supaya video pembelajaran ini bermanfaat, kamu share, kamu komentari, kamu berikan like ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan kembali bertemu pada tema 5 ya, tema terakhir di semester 1. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan tema 4 dan kita siap-siap untuk melaksanakan penilaian tema 4 ya. Silahkan kamu baca kembali, tonton kembali materi pembelajarannya supaya kamu lebih paham dengan apa yang sudah kita pelajari, sehingga penilaian temanya akan menghasilkan nilai yang memuaskan, nilai yang terbaik. Oke anak-anakku semuanya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak tutup kegiatan ini dengan berdoa ya, berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita serap dengan baik, bisa kita amalkan. Itu yang terpenting. Baik anak-anakku semuanya, Bapak tutup kegiatan ini dengan menyampaikan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa